Tanggal 15 November 2021, rombongan Monsinyur Vitus Rubianto Solihin menuju stasiun Yohanes Pembaptis Lubaga. Rombongan menggunakan pompong dengan memakan waktu kurang lebih 1,5 hingga 2 jam. Antusiasme umat akan kedatangan Bapak Uskup baru sangatlah besar. Terlihat di mana mereka sejak pagi sudah menanti kedatangan Bapak Uskup. Ya Monsinyur, nanti kita belakangan. Setelah rombongan sampai, rombongan diarahkan menuju rumah pertemuan yang disebut Umah, rumah adat Mentawai, dan disambut secara resmi oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat.
ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sungguh-sungguh membuat hari ini, yang juga hari ulang tahun saya, sungguh-sungguh merupakan sambutan dan hadiah besar dari Tuhan kita yang Maha Kuasa. Tapi sengaja saya memang memilih untuk berpesta bersama kalian, bersama Anda sekalian untuk meresmikan gereja kita. Maka terima kasih Surat Sabiu bulatnya. Dari hati saya yang terdalam, saya merasakan inilah hadiah yang terbesar dari Tuhan, justru di tempat yang mungkin tidak dipikirkan orang. Setelah acara penyambutan selesai, rombongan beristirahat untuk persiapan peresmian gereja sore harinya. Peresmian gereja di Lubagia dilaksanakan pada sore hari. Umat serta rombongan berkumpul di depan gereja untuk persiapan peresmian gereja, di mana Monsinyur Vitus Rubianto Solihin sebagai konselebran utama dan didampingi oleh Pastor Abel dan Pastor Otto. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Kami cintai. Dengan ini kami menyerahkan gedung gereja Santo Yohanes Pembaptis yang telah selesai dibangun umat Katolik di stasi ini. Terima kasih atas partisipasi umat stasi Santo Yohanes Pembaptis dan semua orang yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam membangun gereja ini. Dan dengan ini saya akan meresmikan penggunaannya.
Saudara-saudari terkasih, marilah dengan rendah hati memohon kepada Tuhan agar semua orang yang memasuki gereja beroleh rahmat melimpah dari Tuhan. Kami memuliakan Dikau ya Allah Bapa yang kudus, sebab Engkau mengutus putramu ke dunia, agar dengan menumpahkan darahnya untuk menyucikan dunia. Kami mohon kepadamu ya Allah Bapa, berkatilah dan sucikanlah bangunan gereja ini. Semoga para pelayan sabda dan sakramenmu, serta siapa saja yang masuk dan berdiam di dalamnya, beroleh rahmat kekudusan dan sukacita. Melalui Yesus Kristus Putramu, sehingga kami senantiasa berkembang dalam pembangunan Yerusalem surgawi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari terkasih, seperti dupa yang semerbak harum mewangi, semoga Tuhan berkenan hadir di dalam gereja ini dan tinggal di dalamnya. Kami memuliakan Dikau ya Tuhan yang berkenan hadir dalam diri Kristus Putramu, dalam semangat Roh Kudus. Sudilah hadir di tengah-tengah kami dalam bangunan sederhana ini. Kiranya kehadiran-Mu meneduhkan hati yang gelisah, memberikan kesejukan dan kelegaan bagi yang haus akan Dikau, dan memberikan sukacita Injili yang Engkau janjikan kepada para pengikut-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Gereja bagai batera mengarungi zaman. Tuhanlah bintang penerangan dan tujuan. Namun sering terbelokkan ke pantai yang tenang, menyalahkan maaf karya dengan derita. Hanya dengan Tuhan datang. Namun ingatlah batera, jangan putus asa. Kristuslah bintang tauladan denguan harapan. Kobarkan semangat juang, teguhkanlah iman. Walau berat pelayaran, tetaplah bertahan. Mari bersatu, mari
atas salib ini. Agar setiap kali kita memandang salib Kristus, kita diingatkan akan karya penebusan oleh Kristus bagi kita, dan juga akan gereja yang berasal dari salib yang menjanjikan keselamatan. Putramu terkasih telah wafat pada salib untuk menyelamatkan umat manusia. Kami mohon kepadamu, sudilah memberkati salib ini. Teguhkanlah iman kami, agar di dalam kelemahan yang tampak pada salib, kami mengakui kekuasaan dan kebijaksanaan, dan semoga dalam hidup yang kekal kami dapat mengambil bagian dari buah-buah wafat dan kebangkitan Putramu itu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mohonkan berkat Allah untuk altar ini. Semoga Allah berkenan menerima persembahan yang akan kita siapkan di atas altar ini dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Terpujilah Engkau ya Allah, sebab Engkau menerima kurban bahkan Putramu guna menebus umat manusia. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah, sebab Engkau berkenan mengumpulkan umat-Nya di sekitar meja altar ini, supaya mereka merayakan perjamuan Tuhan sambil mengenangkan Engkau selama-lamanya. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sudilah menyucikan altar ini yang kami sediakan untuk merayakan karya penyelamatan-Mu yang agung. Semoga altar ini menjadi pusat tempat kami memadukan segala puji syukur kami. Semoga altar ini menjadi mezbah, tempat kami mempersembahkan kurban Kristus, dan menjadi meja perjamuan, tempat kami menyantap roti kehidupan dan piala keselamatan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dan semoga kami sanggup menunjukkan segala jerih payah hidup kami sebagai kurban persembahan yang tulus dan murni demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Allah. Ya Allah, kami menghidupkan altar ini. Berkenanlah menyucikannya dengan kuasa-Mu, agar altar ini menjadi tanda kehadiran Kristus sendiri, telah mengorbankan diri kepadamu untuk keselamatan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Setelah pendupaan serta memerciki air suci di gereja, Monsinyur dan umat melaksanakan misa syukur di dalam gereja yang baru diberkati dan diresmikan.
batu-batu hidup dan terpilih. Engkau telah menyiapkan tempat tinggal yang kekal bagi keagungan. Dia sudah lanjut usia dan sangat terhormat. Dia dipaksa membuka mulutnya untuk makan daging babi. Yesus ini, tapi tidak berhasil karena banyak orang dan ia bermana jadi. 24 tahun yang lalu ketika saya ditugaskan sebagai diakon